Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, mahasiswa PTIP Jakarta dengan Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah kelas Dakwah A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang awal mula turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pertama kali pada Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Hal ini sangat mengejutkan orang-orang dan menimbulkan keraguan terhadapnya. Sebelum jelas bagi mereka rahasia hikmah ilahi di balik itu, Rasulullah SAW tidak menerima risalah besar ini dengan cara instan, dan kaumnya pun yang sombong serta keras kepala dapat takluk dengannya. Nah, turunnya Al-Quran secara sekaligus yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu juga sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya juga, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar ayat 1. Kedua ayat di atas tidak bertentangan karena malam yang diberkahi dalam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Tapi zahir ayat-ayat itu bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah di mana Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Nah, dalam hal ini para ulama terbagi kepada 4 mazhab pokok. Mazhab pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama. Kemudian dipegang oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam kedua ayat di atas ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Mazhab kedua yaitu yang diriwayatkan Asy-Sya'bi bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam kedua ayat di atas ialah permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kemudian sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan berbagai peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Mazhab ketiga yaitu Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam kemuliaan itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya, dan jumlah untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Mazhab keempat yaitu ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz, kemudian setelah itu ia turun dari Lauhul Mahfuz, turun secara serentak seperti itu ke Baitul Izzah. Selanjutnya ia turun sedikit demi sedikit. Dengan demikian ini berarti turun dalam 3 tahap. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bilsanin Arabiyyin mubin ala qalbika litakuna minal munzirin nazala bihi ruhul amin innahu latanziru rabbil alamin, yang artinya, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surah Asy-Syu'ara ayat 192-195. Dan firman-Nya juga menyebutkan, katakanlah, Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 102. Dan firman-Nya juga, kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Jasiyah ayat 2. Firman-Nya juga, jika kamu ragu pada Al-Quran yang kami wahyukan
kepada hamba kami Muhammad, datanglah satu surat yang semisal Al-Quran. Ajaklah para saksimu, pembelamu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Surah Al-Baqarah ayat 23. Firman-Nya juga, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 97. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah kalam Allah dengan lafaznya berbahasa Arab dan turunnya Al-Quran secara bertahap. Karena itu diungkapkan kata-kata tanzil dalam ayat-ayat di atas, bukan inzal. Ulama bahasa membedakan antara inzal dengan tanzil. Tanzil turun secara berangsur-angsur, sedangkan inzal menunjukkan makna turun secara umum. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah menurut pendapat yang kuat, dan 10 tahun di Madinah terdapat firman Allah, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Surah Al-Isra ayat 100. Sebagaimana kesimpulan dari ayat di atas bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, adapun kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur turunnya sekaligus sebagaimana dalam firman-Nya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalik lanutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ayat ini sebagai dalil bahwa kitab-kitab samawi terdahulu itu diturunkan sekali jadi. Pendapat inilah yang dipegang jumhur ulama. Seandainya kitab-kitab terdahulu itu turun secara berangsur-angsur, tentulah orang-orang kafir tidak akan merasa heran terhadap Al-Quran yang turun secara bertahap. Nah, hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap yang pertama yaitu meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai tentangan untuk kaum musyrikin dan mukjizat bagi Rasulullah. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman untuk umat manusia. Yang keempat, relevan dengan peristiwa dan pertahapan dalam menetapkan hukum. Yang kelima, untuk menghilangkan keraguan bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Demikianlah penjelasan dari saya tentang nuzulul Quran, dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.